Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfan Aulia Fatan dengan NIM 23000261101 akan mempresentasikan tentang bahasa Quran dan keunikannya sebagai pemenuhan dari nilai UTS mata kuliah Islam and Linguistic. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang Islam dan linguistik. Apa koneksinya? Kenapa? Jadi Islam dan linguistik itu menjadi dua hal yang saling berkaitan dikarenakan agama Islam itu sendiri yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesannya. Makna dari Islam dan linguistik itu berarti memahami Islam lebih baik dan mendalam dengan mengkaji aspek bahasanya menggunakan pendekatan linguistik. Lalu kenapa harus ada pendekatan secara linguistik? Yang pertama yaitu adalah ketepatan dan keakuratan. Yang kedua adalah bahasa Al-Quran yang unik dan tinggi. Jadi dengan bahasa Al-Quran yang unik, yang tinggi, yang memiliki banyak sekali makna-makna, supaya tidak terjadi sebuah ketidaksesuaian, supaya terjadi adanya ketepatan dan keakuratan, maka diperlukan adanya pendekatan yang mengkaji secara bahasanya secara khusus. Maka dari itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena memang itu sangat diperlukan. Dengan itu akan terhindar dari hal-hal seperti penafsiran yang dangkal, yang sesat, yang nantinya akan justru merugikan umat Islam ke depannya secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada tentang dimensi langue dan parole. Dimensi langue dan parole ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Dan ternyata di dalam Al-Quran sendiri itu memiliki keterkaitan. Nah, yang justru ini berarti memperkuat kembali tentang Islam dan linguistik itu sendiri, keterkaitannya. Yang pertama, dari sisi langue ada dalil dari Quran surah Ibrahim ayat 4 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Lalu yang selanjutnya ada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 198 hingga 199. Seandainya Al-Quran kami turunkan kepada orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, kemudian dia membacakannya kepada orang-orang kafir Arab dengan bacaan bahasa Arab yang fasih dan benar, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya, meski dalam bacaannya terdapat mukjizat yang besar. Di sini berarti menunjukkan bahwa setiap kaum itu memiliki language-nya masing-masing sebagai sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama, antar anggota masyarakatnya masing-masing. Lalu Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan itu memang karena Rasulnya pun adalah seorang yang berasal dari suku Arab, maka dari itu menyesuaikan. Jadi di sini dimensi language ada, di mana menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab supaya seorang Rasulullah SAW itu bisa memberikan penjelasan kepada kaum kafir pada saat itu tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Lalu dimensi parolenya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu menjadi bentuk nyata. Jadi seperti ini analoginya. Langue itu adalah sistem bahasa, itu adalah tentang aspek sosialnya, di mana ada juga nanti tentang grammar, tata bahasa, tentang aturan-aturan bahasa, dan itu adalah sesuatu yang dikemukakan secara lisan, dan parola itu adalah bukti nyata. Jadi analoginya adalah bahwa Al-Quran itu adalah sebuah bukti nyata dari bahasa Arab itu sendiri gitu. Lalu di sini ada bahasa Arab dan bahasa Quran. Apa yang menjadi pembeda dari bahasa-bahasa lainnya? Pertama, bahasa Arab itu memiliki fusha dan amiyah. Bahasa fusha itu bahasa yang terstruktur, memiliki kaidah-kaidah bahasanya, bahasa Arab resmi. Sementara kalau amiyah itu adalah bahasa lokal atau bahasa keseharian. Mungkin kalau kita bisa bahasakan yang lebih enak pada zaman ini, mungkin kita sebutnya sebagai bahasa gaul. Lalu apa yang membedakan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab sendiri, walaupun bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab?
Yang pertama itu, bahasa Al-Quran itu memiliki estetika bahasa yang tinggi, juga dengan memiliki makna yang terdalam, dan itu tidak biasa digunakan dalam bahasa Arab biasanya. Lalu tidak tertandingi oleh bahasa manusia lainnya. Ada sebuah kejadian Musailamah Al-Kadzab yang memang sudah sangat diketahui dan ada di Al-Quran, bahwa ia mencoba untuk membuat surat yang sama, yang setara dengan Al-Quran, tapi ternyata tidak tercapai. Lalu yang ketiga adalah bahasa Arab itu memiliki makna ganda dan simbolik. Jadi tidak ada kata yang mubazir, tidak ada saat juga dengan itu tuh memiliki makna yang ganda. Jadi ada juga dari teori semantik tentang relasi makna. Lalu maksudnya apa sih itu makna simbolik? Di sini saya akan menjelaskan mulai dari tentang di Al-Quran, tentang surat-surat yang memiliki makna ganda ataupun makna simbolik. Dan ini juga yang menjadi keunikan dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ada as-sa'ah. As-sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktu atau jam biasanya. Biasanya digunakan untuk bertanya sekarang jam berapa, dan nanti akan dijawab dengan as-sa'atus sadisah, as-sa'atur rabi'ah. Tapi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187, di ayat ini menjelaskan tentang waktu datangnya hari kiamat, tentang pertanyaan manusia tentang waktu datangnya hari kiamat. Dan di sini as-sa'ah itu memiliki makna kata ganda, bukan hanya sebagai waktu, tapi juga bermakna sebagai hari kiamat atau hari akhir. Lalu yang kedua ada Qamar di surah Al-Qamar ayat 1, yang berarti bulan. Tapi apabila kita coba dalami, bulan itu memiliki di dalam surat itu, ayat itu secara spesifik memiliki simbol cahaya atau petunjuk. Dan di sini juga ada tentang Quran surah An-Nur, dan kalau ini lebih ke makna simbolik tentang cahaya. Ya, jadi di Quran surah An-Nur ayat 35 menggambarkan cahaya Allah itu sebagai pelita dalam kaca. Tapi sebenarnya lebih dari itu, pelita kaca ini digambarkan sebagai petunjuk dan kebenaran dari Allah Ta'ala kepada mereka yang menerimanya. Baik, ini mungkin jadi penutup dari penjelasan tentang presentasi saya kali ini adalah Al-Quran menjadi sebuah keindahan yang tidak tandingannya dan tidak akan pernah ada yang bisa mengimbanginya. Itu sudah pasti dan akan pasti terjaga sampai akhir zaman. Lalu pendekatan linguistik itu akan membantu kita memahami pesan-pesan Al-Quran dengan lebih mendalam. Di sini juga kita akan terhindar dari segala bentuk ketidaksesuaian, dan juga kita bisa lebih mengapresiasi apa yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa lebih meresapi, lebih mentadaburi isi-isinya. Dengan itu akan ada pemahaman yang lebih komprehensif bagi umat Islam untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pemahaman, mohon koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.